Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musfik Amrullah, NIM 2600119140127 dari Departemen Aquakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan proyek mandiri praktikum Ekofish. Adapun Ekofish merupakan gabungan dari mata kuliah Ekologi Perairan dan Fisika Kimia Perairan. Dalam proyek ini, saya mengambil ruang lingkup perairan sungai yang berada di dekat Waduk Pendidikan Universitas Diponegoro dan mencakup 3 parameter. Parameter pertama yang saya ambil yaitu pengamatan, pengukuran, dan analisa arus sungai. Yang kedua, parameter kimia yaitu pengamatan, pengukuran, dan analisa pH perairan. Yang ketiga, parameter biologi yaitu mengidentifikasi dan menganalisa makrozoobentos yang ada pada perairan tersebut. Parameter pertama yang saya lakukan yaitu parameter fisika. Sedikit saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama, bola pingpong, tali, dan stopwatch. Adapun cara pembuatannya yaitu cukup dengan menghubungkan tali dengan bola pingpong. Yang perlu diketahui, tali harus kita ketahui ukurannya berapa. Adapun yang saya pakai itu tali berukuran 2 meter. Prinsipnya cukup dengan menghadapkan bola pingpong pada badan perairan yang memiliki arus sampai tali ini meregang. Di samping itu juga menghitung waktu dari mulai bola pingpong ini diletakkan sampai tali meregang dengan menggunakan stopwatch yang ada di HP. Dalam prakteknya, saya akan melakukan 3 kali percobaan dalam mengukur arus sungai. Langsung saja saya akan melakukan percobaan yang pertama. Lanjut pada percobaan yang kedua. Lanjut pada percobaan yang ketiga. Adapun waktu yang diperoleh tali sampai meregang dari 3 percobaan yang telah dilakukan yaitu seperti pada gambar berikut. Adanya perbedaan waktu tersebut dikarenakan arus sungai di setiap permukaan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena arus sungai ditentukan oleh kemiringan, kekasaran, kedalaman, dan kelebaran dasarnya. Setelah diketahui waktu, kemudian dimasukkan pada rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Adapun hasil pengukurannya yaitu seperti pada gambar berikut. Dapat disimpulkan bahwa kecepatan rata-rata arus sungai yang telah diamati yaitu 0,28 meter per sekon. Lanjut pada parameter yang kedua yaitu parameter kimia. Parameter kimia yang saya akan amati yaitu pH air. Di sini saya akan mengamati, mengukur, dan menganalisis pH pada air sungai yang ada di samping saya. Sedikit saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan dalam pengukuran pH ini. Yang pertama ada pH paper, yang kedua mangkok. Pertama yang kita lakukan yaitu mengambil sampel air dengan wadah. Kemudian tunggu sampai tidak ada gelembung. Kemudian celupkan pH paper pada wadah yang sudah berisi air tadi. Tunggu sampai pH paper berubah warna. Setelah berubah warna, kemudian kita cocokkan dengan skala pH yang ada di bungkus pH paper tersebut.
Setelah kita samakan, menunjukkan bahwasanya pH pada perairan tersebut memiliki pH 8. Untuk meyakinkan bahwasanya pH tersebut 8, saya juga menggunakan alat bantu lain, yaitu pH meter. Pertama, kita buka tutup pada pH meter, kemudian nyalakan on off yang berada di atas ini. Kemudian masukkan pH meter pada wadah yang sudah berisi air tadi. Tunggu sampai skala pada pH meter tidak berubah-ubah atau tetap. Setelah dirasa tetap, tidak ada perubahan lagi, kita dapat mengetahui bahwasanya pH pada pH meter menunjukkan angka 8, yang berarti hasilnya sama seperti yang ada pada pH paper. Dapat disimpulkan bahwa pH air pada perairan sungai tersebut adalah 8 atau basa lemah. Selanjutnya parameter ketiga yaitu parameter biologi, yang mana saya akan mengidentifikasi dan menganalisis makrozoobentos yang ada pada perairan di sini. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mengambil sampel dengan mengeruk dari dasar perairan dengan miring. Setelah itu saya akan membawanya ke tepian agar mempermudah membersihkan substratnya. Setelah saya membawanya ke pinggiran, kemudian saya akan memisahkan substrat dan organisme di dalamnya. A few moments later. Setelah dirasa tidak ada lagi makrozoobentos dalam substrat tersebut, kita kemudian mengelompokkannya sesuai dengan taksonomi. Sebelum beranjak pada taksonomi yuyu atau kepiting sungai, saya akan menjelaskan sedikit ciri-ciri khusus morfologi yuyu. Yang pertama, yuyu memiliki ekor yang sangat pendek. Kedua, perut tersembunyi di bawah dada. 3. Tubuhnya dilindungi oleh cangkang yang kuat. 4. Dipersenjatai dengan sepasang capit. 5. Jumlah kaki ada 8 dengan ujung-ujungnya yang lancip. Adapun taksonomi yuyu yaitu seperti pada gambar berikut. Sekian praktikum ekofish dari saya, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.